Saudara dan saya harus berhati-hati kepada siapa kita kagum. Kesombongan itu melekat pada semua orang. Saudara terhibur satu momen, tapi selama-lamanya saudara menderita. Atau saudara berduka cita satu momen, tapi seumur hidup saudara dalam kedamaian, ketenangan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini dari Yeskiel 32 ayat 30-31. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib halayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kalimat yang mengganggu saya. Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib halayak ramai yang mengikutinya. Jadi Firaun itu ngelihat para pengikutnya, para pendukungnya, para fansnya yang mati bersama-sama dengan dia, dan dia merasa terhibur dengan kematian orang-orang itu. Menurut Bapak Ibu, Firaun itu raja kayak apa ya? Kalau saya baca kalimat seperti ini, Firaun itu raja yang jahat sekali. Waktu mau mati aja dia bisa jahat, apalagi waktu dia hidup. Bayangkan betapa jahatnya dia. Saudara, teks kita menceritakan bahwa Firaun itu raja Mesir dan hari itu dia sangat berkuasa di Mesir. Kerajaan demi kerajaan silih berganti berkuasa di dunia ini. Kemarinnya kita sempat bahas Tirus, sekarang Mesir. Dan kesombongan demi kesombongan silih berganti melekat pada raja-raja itu. Akhirnya yang kita baca hari ini, Firaun dihukum sama Tuhan. Firaun turun ke dunia orang mati bersama para pengagum-pengagumnya, tentaranya, pengikutnya bersama-sama dengan dia. Artinya apa, saudara? Artinya saudara dan saya harus berhati-hati kepada siapa kita kagum. Saya ulangi, saudara dan saya harus berhati-hati kepada siapa kita kagum. Kita kagum banget sama seseorang, kagum banget, kita bisa sampai mengidentikkan diri dengan dia. Rambutnya, gayanya, cara bicaranya. Dan lama-kelamaan saudara kita memberhalakannya. Dan yang bersangkutan juga tidak kebal dari dosa kesombongan. Dia merasa dirinya separuh dewa. Saudara, seperti suara pastoral yang lalu sebelum yang ini. Kesombongan itu melekat pada semua orang. Gak harus tunggu kaya baru sombong. Gak harus tunggu pinter baru sombong. Yang kedua, saudara, ironisnya berhala tersebut tidak bisa menyelamatkan nasib pengikut-pengikutnya. Dia tidak bermoral, orang kayak gitu jangan dikagumi. Kalau Anda mati sebagai pengikutnya dia toh gak bisa buat apa-apa, dia akan mati bersama-sama dengan Anda. Aduh, saya kepikiran loh saudara, dia mati aja jahat. Udah mau mati aja dia masih tembak semua biar mati sama kayak dia. Dan dia seneng, orang mati kayak dia tuh dia seneng gitu. Kalau kita baca Alkitab baik-baik saudara, Tuhan itu sedih sama kematian orang fasik. Tuhan berkenan atas pertobatan orang fasik. Bukan berarti tidak ada penghakiman saudara ya, Tuhan menghukum. Tapi kematian orang fasik itu tidak diinginkan dan Tuhan tidak pernah happy, tersenyum atas penderitaan. Tuhan tidak seperti itu. Yang ketiga, saya bertanya ketika membaca teks ini. Itu Firaun terhibur melihat pengikutnya pada mati. Berapa lama dia terhibur?
Dia terhibur hanya di satu momen aja kan. Waktu pas mau mati itu. Wih, pada mati nih. Dia seneng gitu. Wah, semua sama mati, hancur semua. Itu bukan hal yang baik menurut saya. Dia hanya terhibur satu momen, dan ketika dia masuk ke dalam kematian, selama-lamanya dia tersakiti. Dia masuk ke dalam neraka. Dia mendapatkan penderitaan yang kekal. Dia terhibur satu momen dan dia menderita selama-lamanya. Apa gunanya? Saudara terhibur satu momen, tapi selama-lamanya saudara menderita. Atau saudara berduka cita satu momen, tapi seumur hidup selama-lamanya saudara dalam kedamaian, ketenangan. Waktu saya membaca cerita ini, Yeskiel, saya juga membaca 2 Tesalonika 2 ayat 16. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dikatakan Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita penghiburan abadi. Ya, saya rasa senyuman saya lebih lebar daripada Firaun, saya rasa. Senyuman anak-anak Tuhan, sukacita anak-anak Tuhan, terhiburnya anak-anak Tuhan, menurut pendapat saya jauh lebih besar daripada Firaun. Kenapa kita terhibur secara abadi? Karena Yesus Kristus mati dan bangkit buat kita. Tidak akan ada kematian bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Kita akan terhibur melihat banyak orang sama-sama diselamatkan, sama-sama ketemu sama Tuhan. Kita bukan terhibur ngelihat orang lain mati, enggak. Kita terhibur melihat banyak orang boleh bersukacita bersama-sama. Bapak Ibu, selamat berefleksi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.